Halo semuanya, nama saya Benedikta Loveni dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemberontakan-pemberontakan militer yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, mari kita lihat pemberontakan-pemberontakan apa saja yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada pemberontakan APRA Ratu Adil di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling. Lalu yang kedua, ada pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu pemberontakan yang cukup terkenal di Indonesia. Dan yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Chris Somo-Kil. Lalu mari kita bahas satu persatu apa saja yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan-pemberontakan ini. Tahun 1816 sampai 1942 adalah masa kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Daerah-daerah jajahan ini dijaga oleh tentara-tentara kerajaan yang tentunya didominasi oleh orang-orang pribumi. Lalu pada tahun 1830, Van den Bosch mendirikan KNIL untuk membantu Belanda menjaga tanah jajahannya. KNIL ini berisi orang-orang pribumi. Lalu tahun 1942, Jepang merebut Hindia Belanda dari tangan Belanda. Lalu KNIL pada masa pendudukan Jepang terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang pensiun sebelum Jepang datang, lalu ada yang dilikuidasi, ada yang menjadi tawanan perang karena tidak mau bergabung dengan tentara Jepang, dan ada yang mendaftarkan diri untuk menjadi PETA atau Heiho untuk membantu Jepang. Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disebut TKR. TKR sendiri dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Beberapa tokoh KNIL masuk ke dalam TKR, antara lain adalah Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Soeharto. Sebagian mantan anggota KNIL masuk kembali ke dalam KNIL. Dan salah satu kesatuan yang paling garang adalah Batalion Anjing Nika, yang dimana batalion ini berisi orang-orang pribumi yang dianggap memberontak atau membelot terhadap negara. Lalu pada tahun 1949, ada pengakuan kedaulatan RIS di dalam konferensi meja bundar. Lalu hasil dalam konferensi meja bundar antara lain adalah KNIL dan TNI dijadikan satu menjadi APRIS, digabungkan. Lalu adanya gesekan internal mantan TNI dan KNIL di dalam APRIS ini dan dianggap melemahkan APRIS. Lalu tahun 1950 terjadi pemberontakan APRA dan Andi Aziz. Tadi itu adalah beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan-pemberontakan dari kelompok militer di Indonesia. Sekian video ini, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.